Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi kamilul khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa damana fa'al ulumi wa barakatuh wa nafa'ati wa madati ya karamatu bidayna. Wa illa in kana fi ghairil Fatihah, dan jika tidak artinya in kana fi ghairil Fatihah, jika ada ia pada selain Al-Fatihah, jika ada ia pada selain Al-Fatihah, ia apa? Ia salah baca. Lahan yuwayyirul makna, jika ada ia lahan yang merubah makna pada selain surah Al-Fatihah, fatasihhu sholatuhu, maka sah sholatnya seseorang, wal khudwatu bih, dan sah berjamaah dengannya seseorang. Qala al-imam, berkata Imam Haramain, walau kila, jikalau dikatakan laisa lihadzal lahin qira'atun ghairul Fatihah lam yakun ba'idan, tidak boleh bagi ini si lahin. Lahinnya mana? Tidak boleh bagi ini si lahin. Lahin yang mana? Lahin yang merubah makna. Apa yang tidak boleh? Membaca selain Al-Fatihah. Niscaya tidak ada ia pernyataan itu jauh. Niscaya tidak ada ia pernyataan itu jauh, artinya jauh dari kebenaran. Artinya sah-sah saja kalau ada pendapat seperti itu. Kenapa silahin yang merubah makna tersebut tidak boleh membaca selain Al-Fatihah? Li'annahu yatakallamu bima laisa biqur'ani, karena sesungguhnya orang tersebut berkalam, berbicara, mengungkapkan dengan sesuatu yang dia bukan Quran, dengan tanpa darurat. Titik. Wala tasihu qudwatu rajulin wala khunsa, tidak sah berjamaah laki-laki, tidak juga khunsa, bimra'atin, dengan wanita. Wala khunsa, tidak juga khunsa. Makmumnya laki-laki, imamnya wanita nggak boleh. Makmumnya khunsa, imamnya wanita juga nggak boleh. Makmumnya laki-laki, imamnya khunsa, jelas nggak boleh. Makmumnya khunsa, imamnya khunsa juga nggak boleh. Alasannya, li'annal mar'ata naqisatun min anir rajul, karena wanita itu kurang dari laki-laki. Karena sesungguhnya wanita itu kurang dari laki-laki. Sesempurna apapun wanita tetap kurang dari laki-laki.
kecuali wanita-wanita yang dikecualikan oleh Nabi, di antaranya Sayyidah Asia, Sayyidah Maryam. Lalu apa alasan tidak boleh berjamaah khunsa sama khunsa? Wal khunsal ma'mum yajuzu ayyakuna dzakaran wal imam untha. Khunsa yang menjadi makmum boleh saja bahwa dia adalah laki-laki, sementara khunsa imam adalah wanita. Ini berlaku pada khunsa muskil. Khunsa muskil adalah khunsa seseorang yang tidak bisa dipastikan jenis kelaminnya. Ini terbawa dari lahir. Dia punya dua kelamin, bukan khunsa KW. Nah, dia ori laki-laki tapi berdandan wanita, itu bukan khunsa namanya. Itu orang bilang sekarang waria. Nah, wanita tapi pria, atau bahasa yang indahnya itu bencong. Nah, kalau bencong jadi imam, makmumnya laki-laki boleh nggak? Boleh, karena dia ori laki-lakinya. Boleh di segi hukum, hanya saja nggak dapat fadilah jamaah karena dia fasik. Jadi khunsa yang dibahas dalam kitab fikih itu adalah khunsa original, yang ketika lahir memang memiliki dua jenis kelamin. Kalau sekiranya kelaminnya menonjol laki-laki atau perempuan dalam waktu yang berbeda, ini disebut khunsa wadih. Kalau khunsa wadih nggak ada masalah. Ketika menonjol kelamin perempuan, dia pakai mukena, sholatnya di belakang. Ketika menonjol kelamin laki-laki, dia boleh jadi imam karena dia wadih. Yang masalah adalah khunsa muskil. Nah, kalau imamnya khunsa muskil, makmumnya khunsa muskil, ini tetap nggak boleh. Kenapa? Bisa saja khunsanya jadi makmum laki-laki, khunsanya jadi imam perempuan. Berarti seolah-olah pendapat ini mendukung pendapat yang kedua yang kita bahas tadi siang. Tidak boleh seseorang berjamaah dengan imam yang memakai salah satu wadah yang diperkirakan najis. Kenapa? Ini taraddud. Nah, ini kan taraddud ini. Wa tasihu qudwatul mar'a bil mar'ah. Boleh berjamaah wanita dengan wanita. Belum dingin? Aman. Allah, nikmat hari ini. Boleh berjamaah wanita dengan wanita, sah berjamaah wanita dengan wanita, dan wanita dengan khunsa, sebagaimana sah berjamaah laki-laki dan selainnya laki-laki dengan laki-laki. Watasihul qudwatul mutawaddi'i, watasihul qudwatul lil mutawaddi'i bil mutayammimi. Ya, sah berjamaah bagi orang yang berwudu dengan orang yang bertayamum. Orang yang bertayamum yang mana? Alladzi la yalzamu i'adah. Orang bertayamum yang tidak wajib akannya mengulangi sholat. Orang tayamum yang tidak wajib akannya mengulangi sholat. Siapa orang tayamum yang tidak wajib mengulangi sholat ketika dapat air? Siapa? Musafir. Siapa lagi? Siapa lagi? Tayamum karena sakit. Tapi kalau tayamum karena nggak ada air dan dia mukim, tayamum karena nggak ada air dia mukim, ini nggak boleh jadi imam. Kalau jamaahnya orang berwudu, karena dia wajib ngulangi sholat.
Wa bima masahal wa biman man ma wa bima tadi betul bil mutayammimi bukan bil tayammumi. Bil mutayammimi sifa'il. Aneh-aneh kitabnya. Harusnya bi masihil khuffi. Betul. Bima masaha. Bima masaha. Enggak cocok itu. Harusnya bima sihil khuffi. Lihat kita cetakan Indonesia. Apa bima masaha? Kayak bukan bahasa Arab itu. Hah? Masihi kan? Emaknya satu kan? Bukan bima masaha. Nah, itu yang betul. Wa bima sihil khuffi. Boleh juga berjamaah, sah juga berjamaah orang yang berwudu dengan orang yang menyapu sepatu. Nah, dengan orang yang menyapu sepatu. Lil i'tidadi bi salatihima. Kenapa sah? Kan orang bertayamum wudunya sempurna. Orang wudu sempurna sucinya. Orang tayamum suci rukhsah. Orang nyuci kaki sempurna sucinya. Orang nyapu sepatu rukhsah. Kenapa sah berjamaah? Jawab, karena dihitung salat keduanya. Li'tidadi bi salatihima. Karena dihitung salat keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Walil qaimi bil qaidi. Sah berjamaah orang yang salat berdiri dengan imamnya yang duduk. Wabil muttaji'i dengan imamnya yang berbaring. Walil qaidi bil muttaji'i. Sah berjamaah orang duduk dengan imamnya yang berbaring. Mereka adalah Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradi mauti, pada sakit matinya Nabi, pada sakit wafatnya Nabi. Apa maksud sakit wafat? Sakit yang berhujung dengan wafatnya Nabi. Qaidan, sesungguhnya Nabi di saat sakit wafatnya Nabi, Nabi itu duduk. Wa Abu Bakrin, dan Sayyidina Abu Bakar, wan nasu, dan manusia itu berdiri. Jadi ketika Nabi akhir hayat, Nabi tidak bisa ngimamin sholat, lalu digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar ngimamin sholat, Sayyidina Nabi rasa sehat, kemudian datang ke masjid, lalu Sayyidina Abu Bakar mundur, Nabi yang imamin sholat. Nabi sholatnya duduk, Sayyidina Abu Bakar berdiri, sahabat berdiri. Fahuwa nasikhun, maka dianya hadis tersebut itu menasikh lima fi hadithihima, bagi hadis, bagi sesuatu yang ada pada hadis keduanya Imam Bukhari dan Muslim. Darinya Sayyidatina Aisyah, innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Bunyi hadisnya, hanya saja dijadikan imam itu supaya diikuti dengannya imam. Wa iza shalla jalisan fasallu julusan. Apabila salat ya imam keadaan duduk, maka salatlah kalian dalam keadaan duduk semuanya. Hadis ini mansukh. Nah, hadis ini mansukh. Hadis ini Nabi riwayatkan ketika Nabi mengimami salat dalam keadaan duduk
karena jatuh dari kuda. Nah, ketika Nabi jatuh dari kuda, maka Nabi duduk. Ada juga orang yang membantah Nabi cedera itu enggak mungkin. Ini aneh gaya berpikir. Enggak mungkin Nabi cedera ketika di Uhud, gigi Nabi patah. Nah, itu enggak mungkin. Walaupun semua ulama mengatakan kejadian itu sahih, tapi saya enggak bisa terima. Kan lucu. Kalau udah jelas hadis sahih, apa enggak diterima? Ini juga sama ini. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Karena menurut ilmu tauhid itu perkara jaiz. Jaiz bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang menimpa Nabi, asalkan tidak mengurangi derajat kenabian. Apakah hilang derajat kenabian gara-gara gigi Nabi tanggal? Apakah hilang derajat kenabian gara-gara Nabi jatuh dari kuda kemudian cedera lalu sholat duduk? Itu jelas. Jadi ketika Nabi jatuh dari kuda kemudian Nabi luka, lalu Nabi ngimamin sholat dalam keadaan duduk, sahabat berdiri. Ketika sahabat berdiri, Nabi katakan selesai sholat, innama ju'ilal imanu liyutamma bih. Imam itu tuh kalian ikuti. Kalau imam kalian sholatnya dulu, kalian duduk semuanya. Itu awal-awal Islam. Tapi di akhir hayat, ketika Nabi sholat duduk karena sakit yang berujung dengan kematian, Nabi sholat duduk, Sayyidina Abu Bakar berdiri di samping Nabi. Dan riwayat dikatakan Sayyidina Abu Bakar sholat ngikut Nabi dan sahabat berpedoman kepada Sayyidina Abu Bakar muballigh. Nah, maka hadis yang ini dikatakan nasikh, menasakh hadis yang tadi karena ada tarikh hadisnya. Apa itu tarikh hadis? Jelas hadis yang ini datangnya belakangan daripada hadis sebelumnya. Karena hadis sebelumnya ketika Nabi sehat walafiat jatuh dari kuda, yang ini adalah hadis sakit yang berakhir dengan kematian. Maka disebutkan oleh Imam Jalaluddin di sini bahwa nasikhun lima fi haditsihima. Maka dianya hadis ini menasakh hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim dari Sayyidatina Aisyah sampai akhir hadis. Wa yuqassul muttaji'u 'alal qa'id, dikiaskanlah orang yang berbaring atas orang duduk. Dikiaskan orang berbaring di atas orang duduk, maka mengikutnya orang duduk dengan orang berbaring mimbabil aula. Orang berdiri saja boleh ikut dengan orang duduk, apalagi orang duduk dengan berbaring. Itu dari babil aula. Kenapa? Karena berdiri sama duduk jauh bedanya. Beda antara duduk berbaring itu tidak terlalu jauh bedanya. Nanti pada azan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasihhu lil kamili ay al-baligh al-hurri bis-sabi wal-'abdi. Sah ia berjamaah bagi orang yang kamil, orang yang sempurna. Apa maksudnya sempurna di sini? Balighil hur, orang balik yang merdeka. Sah berjamaah dengan as-sabi, dengan anak-anak, wal abdi, dan budak. Orang balik boleh berjamaah dengan imamnya sabi. Orang merdeka boleh berjamaah dengan imamnya budak. Alasannya lil i'tidadi salatihima, karena dihitung, karena dianggap salat keduanya. Salat keduanya itu dianggap oleh agama. Wa sawa'un fis sabi al fardu wan nafl. Sama saja pada kasus anak-anak, imamnya anak-anak itu salat fardu sama salat sunat. Tidak ada bedanya. Dia menjadi imam tarawih boleh, dia menjadi imam salat wajib juga boleh. Nah, mana dalilnya? Dalil anak-anak boleh jadi imam. Kita jangan anak-anak.
Usia berapa jadi imam tuh yang digugat oleh jamaah? 12, 14. Nah, ada kemarin dulu seorang Padang usianya 14 suruh jadi imam. Ibu-ibu nggak terima. Ini ibu-ibu tuh harus dengar hadis ini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sesungguhnya Sayyidina Ammar bin Salimah, bukan Sayyidina Salama, Sayyidina Ammar bin Salimah dengan kasrah lam. Karena ada ia Sayyidina Ammar ya ummu qaumahu, mengimami ia akan kaumnya, ala ahdi Rasulillah, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ibnu sittin, sementara beliau masih usia 6 tahun, au sab'u sinin, atau 7 tahun. Jadi dia mengimami kaumnya usianya 6 atau 7 tahun. Sebabnya apa? Karena tempat tinggal beliau itu adalah persinggahan sahabat. Jadi setiap kali sahabat singgah, beliau belajar Quran sebelum masuk Islam. Baca Quran, baca Quran, baca Quran, banyak hafalan Qurannya. Kemudian ketika orang kampungnya masuk Islam, beliau ikut juga jadi kafilah, jadi delegasi jumpa Nabi. Nah, ketika masyarakatnya masuk Islam, Nabi katakan, wal ya ummakum aqra'ukum li kitabillah. Hendaklah yang imamin kalian yang paling banyak hafalan Qurannya. Beliau tahu pada saya Rasulullah paling banyak hafalan Quran saya. Nantilah beliau jadi imam. Nah, anak-anak usia itu, lihat di film di zaman Belanda, orang-orang Jawa itu nggak pakai baju deh. Sini saja. Anak-anak usia 6 tahun telanjang aja. Hari ini itu anak-anak bayi usia sebulan dikasih jilbab. Zaman sekarang. Zaman kemerdekaan itu, zaman sebelum kemerdekaan itu usia 6 tahun masih bugil, mandi di sungai. Nggak beda lah sama bangsa Arab. Nah, ketika itu beliau punya pakaian sederhana sekali. Nah, ketika jadi imam, nampak itunya, bagian belakangnya. Maka kata ibu-ibu, tutuplah aurat imam kalian itu. Akhirnya mereka iuran, beli baju gamis untuk Sayyidina Ammar bin Salimah. Beliau bangga sekali dapat baju gamis. Nah, anak-anak belum punya baju gamis, belum jadi gamis. Nah, ini takrim dari Al-Quranul Karim. Dia usia 6 tahun, 7 tahun jadi imam, dibeliin baju gamis. Karena baju di zaman itu mahal. Nah, itu dalilnya. Beliau mengimami kaumnya di zaman Nabi, usia beliau 6-7 tahun. Dan sesungguhnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana ya ummuha, ada mengimami akannya Sayyidah Aisyah oleh budaknya Sayyidah Aisyah yang bernama Sayyidina Zakwan. Naam, betul begitu. Itu realita, itu hukum. Namun al-baligh aula minas sabi. Orang yang sudah baligh lebih baik jadi imam dari anak-anak. Al-hurru aula minal abdi. Orang merdeka lebih baik daripada budak. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, wa abdul baligh aula minal hurris sabi. Budak yang sudah baligh lebih baik dari orang merdeka yang masih anak-anak. Jadi kalau dipertentangkan antara keunggulan baligh sama merdeka, maka lebih unggul baligh. Artinya budak yang baligh lebih baik pada sabi. Orang mereka yang sabi. Wal a'ma wal basiru sawa'un 'alan nas. Orang buta, orang melihat itu sama saja menurut nas Imam Syafi'i. Jadi bukan berarti orang buta lebih aula atau orang melihat lebih aula, tidak, sama saja hukumnya. Kila, nah kil, sebetulnya nas itu nggak ada kil lagi. Tapi karena kil ini lemah sekali, maka dikatakan telah nas. Al-a'ma aula, orang buta lebih baik. Ada pendapat begitu. Kenapa? Li'annahu akhsya'u, karena lebih khusyuk. Ada nggak orang buta menghayal?
Teringat-ingat dia nampak penjual cabai di jalan tuh, ingat dia penjual cabai di pasar. Nggak akan ada itu memori sama orang buta. Kebayang-bayang wajah si fulana tuh nggak ada. Nah, berarti orang buta lebih khusyuk. Wakila, pendapat kedua, orang melihat lebih baik. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya li'annahu anin najasa ahfaz. Karena orang melihat dari najis lebih menjaga diri. Orang buta kadang-kadang nggak tahu pakainya kena najis. Dia masuk WC raba, bajunya tak kena yang mana. Nah, pakai air nggak tahu disuci atau tidak nih. Berapa? WC mana ya? Klosetnya tinggi nih, embernya kecil. Nah, jadi kotor bajunya. Kalau orang melihat bisa menjaga diri daripada najis. Itu pula pertimbangannya. Nah, li ta'arudil maknayain, karena kontra dua maksud, karena kontradiksi bertentangan dua makna. Satu sisi orang buta lebih khusyuk karena tidak menghayal, karena nggak pernah menghayalkan sesuatu, karena dia tidak pernah melihat sesuatu. Sementara orang melihat lebih terjaga kesuciannya, karena ada dua keunggulan tersebut. Sawwal awwalu bainahum, menyamakan, sawwa, menganggap sama, menghukum sama oleh pendapat pertama, yaitu nas, bainahuma, antara keduanya, orang buta dan orang melihat sama-sama memiliki keunggulan. Tapi kalau ada orang yang melihat, yang dia lebih menjaga pandangannya, itu lebih unggul karena lebih khusyuk. Karena tidak akan ada hayalan kalau seseorang tidak melihat. Dia akan menghayalkan kalau ada yang dia lihat. Kalau hari-hari dia lihat kitab, kemudian baca hadis, kemudian baca Quran, nggak ada pernah baca Quran, handphone nggak pernah ada, nggak pernah tahu, TV nggak punya, ke rumahnya nggak masuk listrik, yang dilihat cuman pohon-pohon sama sawah. Apa yang dihayalin orang itu? Nggak ada. Semua wanita untuk aurat. Nah, tapi karena wanita nggak untuk aurat, nah paling itu iklan sampo paling. Ya beli botol sampo. Ini bukan sampo laki-laki, ini sampo perempuan. Ya, saya suka sampo perempuan karena gambarnya itu. Jadi di zaman kami itu, di zaman ya setelah zaman Belanda, itu merasa aneh itu kalau lihat ada bungkus sabun, ada gambar wanita di sana. Itu aneh di zaman itu. Artinya malu kalau ada orang megang-megang kotak sabun tuh, nampak wanita tuh malu, itu ketahuan oleh orang lain. Nah, sekarang wanitanya berjejer jalan di mana-mana. Nah, jadi karena pertimbangannya itu kedua-duanya sama-sama memiliki keunggulan, maka menurut nas Imam Syafi'i, orang buta sama melihat sama saja di segi imam. Wal asahu sihatu qudwatis salim bis salis, sah berjamaah orang sehat dengan orang salis. Salis itu baca yang kasrah lam. Salis maksudnya salisil baul. Nah, selalu buang air kecil. Apa bahasa hari ini? Hah? Apa bahasanya? Yang kencang terus? Hah? Pasal? Diabetes. Nah, bukan. Diabetes itu penyakit gula. Luka nggak sembuh-sembuh, itu diabetes sama. Nah, diamputasi kakinya.
karena nggak sembuh, menular lukanya. Lupalah, pokoknya kencing terus ya, kerannya itu udah longgar. Nah, jadi nggak ada hari tanpa menetes. Nah, itu namanya salis. Nah, salis itu boleh jadi imam. Makmumnya orang sehat, yang kerannya kalau ditutup masih kokoh. Udah ada keran nih, dari rapatin masih netes juga, itu namanya salis. Maka dia harus sholat pakai perban. Nah, pakai perban. Jadi menurut pendapat yang kuat, orang yang sehat boleh berjamaah dengan salis. Wa tahir bil mustahadah. Sah juga berjamaah wanita suci dengan wanita istihadah. Wanita yang suci dengan wanita istihadah. Tapi istihadah yang tidak mutahayyirah. Nah, ini nggak perlu dibahas lagi, sudah dibahas kemarin. Bukan mutahayyirah. Kenapa sah berjamaahnya? Karena sah solat kedua-duanya. Kemana kembali ke domain dua-duanya? Salis dan istihadah min ghairi qada'in, dari tanpa qada. Ini pendapat asal. Wasani, pendapat kedua mengatakan salatuhuma salatu daruratin. Salatun daruratun. Salat kedua-duanya adalah salat darurat. Karena salat darurat maka tidak boleh berjamaah. Pakai payung semua. Payung. Khair, jazakumullah. Nah, wa yufhamu mimma dzukir, dipahami dari pembahasan yang telah disebutkan. Apa yang bisa kita pahami? Al-jazmu bisihati qudwati mislihima bihima. Jazmu artinya sepakat ulama, nggak ada khilaf, sah berjamaah semisil kedua-duanya dengan kedua-duanya. Kemana kembali kedua-duanya? Salis sama mustahadah. Makmumnya wanita istihadah, imamnya wanita istihadah sah. Makmumnya salis, imamnya salis. Tak kenapa ya, satu kampung tuh penyakitnya salis semuanya. Jadi itu masjid tuh haring baunya. Tak pernah jumpa sama orang salis. Bau kencing. Nah, ini sekarang tuh satu kampung salis semuanya. Imamnya salis, khatibnya salis, muazzinnya salis, bilalnya salis, jamaahnya salis. Nah, kalau seperti itu nggak ada khilafiyah lagi. Nah, kenapa? Satu tipe. Nah, sama dengan pembahasan kama fil ummi bimisli, sebagaimana dalam pembahasan si ummi dengan semisilnya. Nah, si ummi dengan semisilnya, si alsal sama alsal, si aratta dengan aratta. Yang penting fi kalimatin, dalam satu kalimat yang sama. Amal mutahayyirah, adapun wanita istihadah yang mutahayyirah, fala tasihul qudwatu biha, tidak sah berjamaah dengannya wanita mutahayyirah. Li tahiratin, baik bagi wanita yang suci, tidak juga bagi wanita mutahayyirah. Jadi mutahayyirah bersama mutahayyirah enggak boleh berjamaah menurut pendapat sahih. Nah, safirullah. Apa itu wanita mutahayyirah? Ismail, wanita yang membingungkan. Ini wanita ini apa laki-laki? Hah? Apa kasusnya?
wanita yang mengalami istihadah, dia sudah pernah berhaid tapi tidak ingat kapan haidnya itu mulai, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian darahnya satu warna dari awal bulan sampai akhir bulan, warna darahnya sama, tekanannya sama, baunya sama. Jadi tidak bisa ditentukan mana yang haid dari warna darah. Dan dia sudah punya pengalaman haid sebelumnya. Bulan lalu kamu haidnya bagaimana? Itu yang saya nggak pikir. Tanggal berapa? Nggak tahu pokoknya. Nah, itu namanya mutahayyirah. Wanita yang membingungkan ulama fikih untuk menentukan kapan haidnya, sehingga dia juga bingung. Nah, wanita sesama wanita mutahayyirah tersebut tidak boleh berjamaah. Kenapa? Karena ada kemungkinan wanita yang menjadi makmum dalam kondisi suci, sementara dia yang jadi imam dalam kondisi haid. Kama zukira fi raudati, sebagaimana yang telah disebutkan, atau kama zakara, sebagaimana menyebutkan ya Imam Nawawi di dalam kitab Raudah, di dalam kitab haid. Kenapa tidak sah berjamaah? Kenapa tidak boleh dijadikan imam wanita mutahayyirah? Liwujubil qada'i 'alaiha 'ala sahih, karena wajib mengqada salat di atasnya wanita mutahayyirah menurut pendapat yang kuat. Walau bana imamuhu, jikalau terbukti imamnya seseorang, jikalau terbukti imamnya seseorang. Kapan terbukti? Ba'da salat, setelah selesai salat. Ala khilafi zanni, berbeda dengan dugaannya. Berbeda dengan dugaannya. Imra'atan, keadaan imam tu wanita. Dia mengira imamnya laki-laki, tapi terbukti wanita. Pakai gamis, pakai sorban, suara laki-laki, ternyata wanita. Atau kafiran, terbukti imamnya kafir, snap. Nah, yang imamin rakyat Aceh selama beberapa tahun. Rakyat Aceh dia bilang tuh syekh, siapa namanya ini? Nah, kemudian setelah pergi dia ke Belanda, dikirim surat. Dia ngaku dalam suratnya dia bukan orang Islam. Dia hanya mempelajari kekurangan Islam. Celah bagaimana Belanda bisa menyerang Aceh. Itu tamat Jeddah, sekolah di Arab situ dia. Yang bangga sekolah di Arab. So kami sekolah di Madinah. Lalu semua sekolah di Madinah bahwa ajarannya benar. Enggak, itu snap branch. Nah, terbukti kafir, mu'linan bi kufri, keadaan dia berterus terang dengan kufurnya. Berterus terang dengan kufurnya. Selesai salam salat dikatakan, mohon maaf ya, kata dia sama jamaah, dia itu bukan muslim kan? Seperti Yahudi. Kila au mukhfiyan, atau keadaan dia menutupi kekufurannya, menyembunyikan kekufurannya seperti zindik. Wajabatil i'adah, wajib mengulangi salat. Li salatihi fil awalain, wajib mengulangi li salati bagi salatnya seseorang pada dua yang pertama. Mana dua yang pertama? Wanita sama kafir mu'lin. Kenapa wajib ngulangin salat? Li taksirihi, karena cerobohnya seseorang bitarkil bahthi fihima, dengan meninggalkan meneliti membahas pada keduanya.
Kenapa nggak dibahas dulu sebelum sholat? Kenapa nggak diselidiki dulu sebelum sholat? Is tamtazul mar'a bis-saw wal hay'a wa ghairihima. Karena berbeda wanita dengan suara, berbeda dengan hay'a, sikap, berbeda dengan yang lain-lainnya. Nah, berbeda dengan yang lain-lainnya. Waktu berjalan kan ketara itu laki-laki sama perempuan, jalannya kan beda. Suaranya juga beda. Banyak lagi hal-hal yang berbeda yang lainnya. Nah, masa dia yang tertipu? Dan semisalnya wanita adalah khunsa. Semisalnya wanita adalah khunsa. Kenapa khunsa? Kalau terbukti selepas solat imam khunsa wajib diulang juga. Karena urusannya khunsa itu yantashir, tersebar. Karena sesungguhnya urusan khunsa itu tersebar. Karena khunsa itu termasuk makhluk langka. Nah, kalau makhluk langka pasti tersebar. Pernah antum dengar di kampung antum ada orang lahir dua kelamin? Nggak pernah ada. Kalau pernah ada berarti akan tersebar. Nah, itu anak fulan itu khunsa. Pasti orang akan tandai itu. Mungkin dia bisa terkenal. Mungkin banyak juga yang minta foto dari dia. Mungkin ada yang melakukan riset juga. Kemudian wa yu'rafu mu'linul kufri bil ghiyar wa ghairi. Dan bisa dikenali. Kenapa wajib ulangin solat? Karena bisa dikenali orang yang berterus terang dengan kekufurannya. Dengan apa dikenali? Dengan ghiyar. Ghiyar itu adalah tanda. Tanda kafir zimmi itu nama ghiyar. Kain yang dijahitkan berbeda dengan warna dasar. Dan selainnya. Dengan sebalik mukhfihi, orang yang menyembunyikannya kekufuran. Fala tajibul i'adatu fihi fil as-sahih. Maka tidak wajib mengulangi solat padanya orang yang menyembunyikan kekufuran menurut pendapat as-sahih. Jadi salah fatwa itu senok itu. Nah, walaupun si senok ngaku dia bukan orang Islam kepada rakyat Aceh, rakyat Aceh tidak wajib ulangi sholat. Kenapa nggak wajib ulangi sholat? Karena dia menutupi kekufurannya. Dia berpura-pura jadi orang Islam. Adakah kecerobohan di sana? Nggak ada kecerobohan. Dia sijilnya tamat Jeddah. Nah, bahasa Arabnya bagus, penampilannya Arab. Jadi nggak ada kecerobohan di sana. Sama dengan imam yang ngaku selepas sholat dia belum mandi junub. Gimana kita tandai orang junub dan nggak junub? Nah, itu belum mandi junub ya. Nampak tandanya itu? Nggak mungkin. Nggak nampak tandanya. Begitu juga orang wudhu nggak wudhu. Maaf jamaah, saya lupa wudhu tadi. Akhirnya jamaahnya mukuli imamnya. Nggak perlu dipukuli. Imam aja suruh sholat, makmum sah sholatnya. Kenapa? Tidak wudhu itu tidak bisa dikesan, tidak bisa diketahui oleh makmum. Jadi dimaafin. Nah, maka lihat di sini kafir yang menyembunyikan kekufurannya, orang yang pura-pura Islam mengimamin sholat tidak wajib i'adah menurut pendapat as-sahih. La in bana junuban, tidak wajib mulang solat jika terbukti ya imam tu junub. Au muhdisan, berhadas sebagaimana kitab Muharrar. Begitu juga jika terbukti ya imam zan najasatin khafiyatin, memiliki najis yang tersembunyi. Nah, selesai solat imam mau zikir. Allahumma antas salam, assalamu alayka wa bissalam. Fahina rabbana bissalam dal jannata dar salam tabarak tarab. Apa tu? Mancik mati. Ada mancik di kantongnya. Apakah makmum wajib ulangi salat? Tidak wajib karena najisnya dalam kantong. Tapi kalau telapak kakinya kena najis, ini wajib ulangi salat karena najisnya nampak.
Kalau sedang sujud celananya bolong, itu wajib ulangi sholat. Nah, karena najisnya nampak. Nah, telur nggak ada? Lupa apa? Daurah itu ada minuman telur kah? Kopi telur kah? Jahe telur. Hari ini teh telur, besok kopi telur, besok jahe telur, besok apa lagi? Mejan telur. Za najasatin khafiyatin, tidak wajib mengulangi salat jika terbukti imamnya memiliki najis yang tersembunyi. Di mana tersembunyi? Fi thawbi, di pakaiannya, au badanihi atau badannya. Fala tajibu i'adatu salatil mu'timmi bihi, maka tidak wajib mengulangi solat orang yang berjamaah. Mu'timmi, maka tidak wajib mengulangi salatil mu'timmi, orang yang berimam, orang yang berjamaah, bihi, dengannya, orang berjunub atau orang yang memiliki najis yang tersembunyi. Kenapa tidak wajib diulangi walaupun terbukti sah salat? Lintifa'it taksir minhu fi dzalik, karena tidak ada kecerobohan darinya makmum dalam hal demikian. Masa kita bisa mengetahui bahwasanya imam kita ini belum mandi junub? Kita tidak bisa mengesan imam kita ini belum berwudu. Kita tidak bisa memastikan bahasanya pakaian imam itu suci. Ya mungkin kita pastikan. Scan dulu imamnya, pakaiannya suci atau enggak. Oh ternyata ada di celana dalamnya sedikit madhi. Kamu enggak, ini enggak boleh di imam. Enggak sah, enggak wajib. Nah, kita tidak tahu hal seperti itu, tidak dianggap sebuah kecerobohan. Jadi enggak perlu ngulang salat. Bi khilafin najasatil zahira, dengan sebalik najis yang nampak. Fiha kalamu ya'ti, dalam hal ini ada pembahasan nanti. Najis zahira. Maka ketika selesai salat, imam mengatakan telapak kakinya ada tai cicak, semua jemaah wajib ulang. Oh saja jemaah saf ke-10, saya kan tidak nampak. Bukan soal kamu nampak gak nampaknya, najisnya itu di tempat zahir atau tempat batin. Bukan soal kamu nampak gak nampak, tapi soal najis itu di tempat zahir atau batin. Ke tempat zahir, telapak kaki, pas sujud nampak telapak kakinya ada tai cicak. Nah, semua jamaah wajib ulang solat kalau ketahuan lepas solat. Kalau ketahuan sedang solat, wajib mufaraqah. Nah, qultu al-asahul mansusu huwal qaulul jumhur innal mukhfiyal kufri huna kamu'lini wallahu a'lam. Pendapat asah yang dinas, dia adalah kaul jumhur. Sesungguhnya mukhfiyal kufri, orang yang menyembunyikan kekufurannya, di sini dalam masalah menjadi imam itu sama dengan mu'lini, yang menampakkan kekufurannya, wallahu a'lam. Nah, kalau berdasarkan ini berarti rakyat Aceh wajib qada salat 2 tahun kalau nggak salah dalam sejarahnya. Wallahu a'lam. Fatajibu i'adatu salatil mu'timmi bihi, maka wajib mengulangi salat orang yang berjamaah, wajib mengulangi salat orang yang bermakmum, bihi dengannya kafir mukhfi, kafir yang menyembunyikan kekufurannya, linaqsihi bil kufri,
karena kurangnya imam dengan kufur. Bukan masalah sembunyi atau tidak tersembunyinya kekufuran tersebut, tapi karena kurangnya itu parah kali. Kekurangannya adalah kufur. Masa imam kurangnya kufur bisa sholat, bisa kita jadikan sholat, imam sholat? Dengan sebenarnya junub, kekurangan pada junub kan sama itu. Si fulan ini junub belum mandi jadi imam. Si fulan ini orang kafir pura-pura jadi muslim jadi imam. Kedua-duanya dalam hal yang sama, yaitu perkara yang sama-sama tidak bisa dilihat. Tapi ternyata hukumnya nggak bisa disamakan. Kenapa? Karena ini kekurangannya kufur. Itu kurang sekali. Sementara kurang junub nggak terlalu masalah. Dia kan masih muslim. Nah, itu makna kalimat bi khilafil junub. Dengan sebalik junub sebagai contoh, la naqsa fihi bil janabah, tidak ada kekurangan padanya seseorang dengan junub. Junub itu tidak menyebabkan status orang kurang, tapi kalau kufur ya. Wa zakara fi raudati nahwal mazidi huna innama sahhahu Rafi'i min adami wujubil qada'i huwal aqwa dalilan. Dan menyebutkan ia Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah nahwal mazid, seumpama tambahan di sini. Seumpama tambahan di sini. Apa kata Imam Nawawi? Sesungguhnya pendapat yang menganggap sahih akannya pendapat oleh Imam Rafi'i itu, maaf, min bayani ya. Sesungguhnya pendapat yang menganggap sahih akannya pendapat oleh Imam Rafi'i, apa pendapat tersebut? Adamil wujubil qadha, tidak wajib mengqadha salat bagi orang yang mengikut imam kafir yang menyembunyikan kekufurannya. Huwal aqwa dalilan, itu lebih kuat dalilnya. Nah, itu lebih kuat dalilnya. Wa inna sahibai, sesungguhnya dua pengarang. Pertama pengarang kitab Tutimah, yang kedua pengarang kitab Tahdzib. Dan selain keduanya, qatahu, mereka memutuskan. Apa keputusan mereka? Bi annan najasata kal hadasi, sesungguhnya najis sama dengan hadas. Sesungguhnya najis sama dengan hadas. Kalau najis sama dengan hadas, maka tidak ada pembagian najis. Najis zahir kah, najis batin kah, sama saja. Walam yufariqu bainal khafiyya wa ghairiha, mereka tidak membeda-bedakan antara najis yang tersembunyi dengan najis yang tidak tersembunyi. Nah, najis yang tersembunyi dan najis tidak tersembunyi sama saja. Jadi kalau selepas sholat imam kita mengaku dia ada najis, ketemu kecoak di kantong bajunya, kita tidak wajib ulang sholat karena najisnya batin. Kata dia salah pakai celana dalam atau dia salah pakai sarung, mohon maaf saya pakai sarung najis, kita tidak wajib ulang sholat karena kita tidak tahu pakaiannya suci atau tidak. Nah, begitu juga kalau najisnya itu nampak, pecinya kena najis, punggung bajunya di luar ada najis, ada tai cicak, ada tai burung, itu pun kata pendapat pengarang kitab Tutimah, pengarang kitab Tahdzib, itu juga kita makmum tidak wajib ulang sholat. Nah, pendapat yang kuat wajib ulang. Wa annal imama asyara ila anna adh-dhahira ka mas'alati zindiq, sesungguhnya imam apa? Imam Haramain asyara
itu mengisyaratkan ia Imam Haramain kepada sesungguhnya najis zahir itu sama dengan masalah kafir zindik. Nah, sesungguhnya najis zahir sama dengan masalah kafir zindik. Li'annaha min jinsi ma yakhfa. Karena sesungguhnya najis termasuk dari jenis sesuatu yang tersembunyi. Nah, termasuk daripada jenis yang tersembunyi. Fatakunu alal wajahin fihi, maka ada ia najis zahir itu berdasarkan dua pendapat fihi padanya kafir zindik. Oke, kita rujuk kembali sedikit ke belakang. Apabila selesai sholat seorang makmum membuktikan bahwasanya imamnya yang dia ikuti itu adalah orang kafir, orang kafir yang menampakkan kekufurannya, apa hukum sholat yang sudah dilaksanakan? Wajib diqadha, wajib diulang. Tapi apabila imamnya itu terbukti kafir yang menyembunyikan kekufurannya, yaitu orang munafik misalnya, atau orang-orang yang pura-pura Islam, apa hukum salatnya? Alal wajhain. Dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak wajib ulang. Kenapa tidak wajib ulang? Karena itu tersembunyi. Kita tidak ada unsur kecerobohan atas ketidaktahuan. Pendapat kedua mengatakan wajib ulang. Karena itu kurangnya nggak bisa disamakan sama junub. Itu kurang sekali. Karena kufur itu adalah sebuah kekurangan. Oke, dua pendapat. Sekarang kita berpindah kepada najis zahir. Apa hukum najis zahir kemarin di atas? Pendapat yang kuat, wajib ulang sholat. Menurut pendapat Imam pengarang kitab Tutimah dan Tahzib dan juga yang lainnya, najis zahir sama dengan hadas. Mereka tidak membedakan antara najis yang tersembunyi dan najis yang tidak tersembunyi. Oke. Pendapat Imam Haramain menyamakan najis zahir dengan kafir zindik. Kafir zindik ada berapa pendapat? Dua. Nah, najis zahir juga ada dua pendapat. Saya rasa ini bisa kita lakukan untuk jamaah yang di saf belakang. Alhamdulillah, nampak kejelasan hukum. Ketika dibaca di Fathul Mu'in agak bingung. Kenapa bingung? Imamnya bernajis di telapak kakinya, lalu wajib semua jamaah ulang sholat, termasuk jamaah yang ada di saf nomor 7, di saf nomor 10. Di mana dia tahu imamnya najis telapak kakinya? Tapi kalau yang di belakang imam nggak nampak najis telapak kakinya dan dia bisa melihat, itu memang ceroboh. Tapi kalau saf nomor 7, di mana letak cerobohnya? Khair. Alhamdulillah ada pendapat Imam Haramain. Jadi kalau ada sekiranya masyarakat kita nggak mau ngulang, ya nggak ada masalah. Masih ada pendapat yang menaunginya. Khair. Qala fi Syarhil Muhadzab, berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarh Muhadzab, ini pendapat yang kuat. Nah, ini ada penegasan Imam Nawawi. Inilah pendapat yang kuat. Wa alaihi yuhmalu kalamus Syekh fi Tanbih.
Berdasarkan penjelasan tersebut, ditempatkanlah kalam Syekh di dalam kitab Tanbih. Kalam Syekh dalam kitab Tanbih. Syekhnya saya enggak ingat siapa nama beliau. Ada namanya kitab Tanbih. Nah, kitab Tanbih ini tidak dianjurkan untuk dibaca. Kenapa tidak dianjurkan? Karena bertolak belakang dengan sistem kita Umdatus Salik. Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Ini pendapat yang berkomitmen kitab yang berkomitmen mengedepankan pendapat kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Sementara kitab Tanbih itu memuat beberapa atau sebagian besar pendapat dhaif. Jadi kalau mau santai dalam beribadah, kitabnya Tanbih. Nah, salah satunya ini najis zahir, najis batin. Terbukti imam kita memikul najis zahir dan batin. Selepas solat nggak wajib diulang. Lalu yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, inilah pendapat yang kuat. Yang mana yang kuat itu? Hah? Jangan langsung antum ponis yang kuat itu tidak wajib diulang salat, bukan itu kesimpulannya. Menyamakan najis zahir dan kafir zindik sehingga melahirkan dua pendapat, itu yang kuat. Itunya yang kuat, bukan tidak ngulangin salat, bukan itu yang kuat. Tetap pendapat wajib ngulangin salat kalau najisnya zahir, itu tetap itu pendapat yang kuat. Fa innahu atlaqan najasa wa hakama bil i'adah. Maka sesungguhnya kitab Tanbih menyampaikan secara umum tentang najis dan wajib mengulangi. Wa ta'aqqabahu fi tashih bil khafiyah. Kemudian beliau ta'aqqaba artinya memberikan catatan kaki atau memberikan kritikan akannya pembahasan kitab Tanbih di dalam kitab Tashih dengan khafi, najis tersembunyi, mu'biran bis-shawab. Nah, kadang beliau mentakbirkan dengan kalimat as-shawab. Ini bicara tentang redaksi kitab. Lakinnahu qala fit tahqiq, namun berkata ya Syekh dalam kitab tahqiq, walau bana alal imami najasatun faka muhdits. Jikalau terbukti di atas imam oleh najis, maka hukumnya sama dengan orang berhadas. Sebagaimana orang berhadas tidak dibeda-bedakan antara zahir sama batin, begitu juga najis. Wakila in kanat zahiratan fawajihan. Jika ada ia najis tu zahir di tempat yang bisa terlihat oleh makmum seperti telapak kaki, punggung, peci bagian belakang, peci bagian luar, fawajihan, maka dua pendapat. Di dalam kitab Kifayah dari Hikayatil Qadil Husain, wajib mengulangi padanya najis zahir. Nah, wajib mengulangi pada najis zahir. Bismillah. Titik. Nah, jadi maksud Imam Jalaluddin Mahali ingin menyampaikan lebih komplit sama kita. Nah, kitab ini Syekh saja dalam 3 kitab beliau itu beda-beda pendapat. Tanbih, dalam kitab Tanbih apa kata beliau? Atlaqan najasa wa hakama bil i'adah. Beliau menyampaikan najis secara umum. Maksudnya apabila imam terbukti selesai solat membawa najis, maka makmum wajib ulangin solat. Najis zahir kan najis batin? Tidak ada penjelasan. Nah, dalam kitab Tashih beliau kasih takkib, yaitu najis khafi. Nah, itulah yang benar.
Najis khafi yang wajib ulang salat, najis zahir najis khafi yang tidak wajib ulang salat, najis zahir wajib. Namun dalam kitab tahqiq beda lagi. Kalau terbukti di atas imam ada najis, maka hukumnya sama dengan imam terbukti berhadas. Wajib ulang salat enggak? Enggak wajib. Jadi ditambih, ditashih, ditahqiq, 3 kitab beliau dengan pengarang yang sama beda pendapat. Wakila, kalau najisnya zahir 2 pendapat. Ini kembali kepada Mahali. Kila, kalau najis zahir 2 pendapat. Di dalam kitab Kifayah menceritakan pendapat Qadhi Husain, wajib mengulangi salat padanya najis zahir. Wal ummi kal mar'ati fil asah. Orang ummi sama dengan wanita menurut pendapat asah, dengan jami' sama-sama kurang. Apa maksudnya? Ummi sama dengan wanita. Orang ummi sama dengan wanita menurut pendapat asah, dengan jami' sama-sama kurang. Kemana merujuk pembahasan ini? Ke imam. Okey. Coba lihat lagi pembahasan awal tadi. Walau bana imamuhu imro'atan. Kalau terbukti imamnya wanita, apa hukumnya? Wajib ulang solat. Disambung di sini, ummi sama dengan wanita menurut pendapat asah. Artinya, kalau selesai solat terbukti imamnya itu ummi, nggak pandai baca Fatihah, maka makmum wajib mengulangi solat. Itu makna ummi sama dengan wanita. Dengan jami' sama-sama kurang. Fayu'idul qari'u al-mu'tammi bih. Maka mengulangi oleh orang yang pandai baca Al-Fatihah, yang berjamaah, yang bermakmum dengannya ummi. Wasani, menurut pendapat yang kedua, kal junub. Ummi itu sama hukumnya dengan junub. Apabila seseorang selesai solat ternyata imamnya berjunub, wajib ulangi solat? Tidak. Begitu juga apabila selesai solat ternyata imam kita itu nggak pandai baca Fatihah, maka tidak wajib ulang solat. Dengan jami' khofa, sama-sama tersembunyi. Junub tersembunyi, ketidakpandaian baca Fatihah juga tersembunyi. Tentunya ini dalam solat sir. Kalau kita ambil pendapat yang kedua yang mengatakan terbukti imam ummi itu sama yang terbukti dengan imam berjunub, fala yu'idul mu'tammu bih, maka tidak wajib mengulangi oleh orang yang berjamaah, oleh orang yang bermakmum dengannya ummi. Wal khilafu mufarra'un alal jadidil mani'i min qudwatil qari'i bil ummi. Perbedaan tan bapak tersebut dicabangkan atau dikembangkan. Wal khilafu mufarra'un, perbedaan pendapat tersebut itu dikembangkan berdasarkan pendapat jadid yang melarang berjamaahnya qari dengan ummi. Dilarang berjamaah, dilarang bermakmum orang yang pandai baca Fatihah dengan ummi. Oke, pembahasan tadi pagi atau tadi siang. Apa hukumnya orang yang pandai baca Fatihah bermakmum dengan orang tidak pandai baca Fatihah? Berapa pendapat? 3. 1. Jadi
Pendapat jadid tidak sah, baik pendapat solat sir maupun yang kedua pendapat qadim sah kalau solat sir. Kemudian qaulun mukharajun sah maupun sir ataupun jahar. Khair. Jadi yang kita bahas tadi, kalau sekiranya seseorang berjamaah lalu selesai solat terbuktilah imamnya itu ummi, apa hukumnya? Dua kaul. Kaul pertama disamakan dengan wanita, berarti wajib. Kaul kedua disamakan dengan junub, berarti tidak wajib. Nah, dua kaul ini berdasarkan pendapat jadid yang tadi pagi, yang tadi siang, yang melarang berjamaah qori dan ummi. Tapi kalau kita pakai pendapat qadim atau qaulun mufarrad, itu nggak akan lahir kaul begini. Kalau sekiranya selesai solat ternyata imamnya ummi, makmumnya qori, dan dia memakai qaulun mukharajun, apa masalahnya? Nggak ada masalah, karena mereka membolehkan qori berjamaah dengan ummi. Oke. Jadi khilaf yang barusan kita bahas mufarrad itu dikembangkan berdasarkan pendapat jadid yang melarang berjamaahnya qori dengan ummi. Walau bana fi asna'is shalah, jikalau terbukti di pertengahan solat, apa yang terbukti? Kaunul imam muhdits, keadaan imam berhadas atau keadaan imam berjunub, nawal makmumu al-mufaraqah, berniat oleh makmum akan mufaraqah, wa atammas shalah, dan dia menyempurnakan solatnya. Jadi kalau sedang solat terdengar imamnya kentut, celananya robek, kita mufaraqah dan mengerjakan solat masing-masing. Bi khilafi ma law bana imra'atan, dengan sebalik kalau terbukti wanita. Dengan sebalik kalau terbukti ya imam itu wanita, atau seumpamanya dari hal yang telah disebutkan tadi, sedang solat berjalan, terbukti imam kita wanita. Tadi takbiratul ihram pakai suara laki-laki dia, Allahu Akbar. Al-Fatihah rakaat pertama bagus penyamarannya, masih suara laki-laki. Pas naik rakaat kedua loncat cicak, nah ke tangannya keluar suara wanitanya. Ini mufaraqah atau tidak nih? Hah? Mufaraqah atau tidak? Tidak boleh mufaraqah. Batalin sholat, ulang dari awal. Beda sama orang berhadas. Nah, begitu juga orang-orang yang disebutkan bersama wanita. Apa saja tadi? Kafir. Nah, kafir. Sedang sholat nampak salibnya, kita bukan mufaraqah, batalkan sholat, fayasta'nifuha, maka dia memulai dari awal akannya sholat sebagaimana dianya zahir. Walau arafal ma'mumu hadasal imam walam yatafarraqa walam yatatahhar sumaqtada bihi nasiyan wajabatil i'adatu. Jikalau mengenal oleh makmum akan berhadasnya imam dan tidak berpisah kedua-duanya dan tidak bersuci ia imam, kemudian dia berjamaah dengan orang tersebut, keadaan dia lupa, nisa wajib ngulangin sholat. Ihsan dengan Ismail dari ba'da asar itu main bulu tangkis. Karena serunya main bulu tangkis, jadi ngambil bulu itu terlalu jauh, keluar kentutnya. Nah, jadi Ihsan tahu Ismail kentut. Nah, sejak main bulu tangkis mereka ini nggak berpisah, berdua aja dari tadi. Pas sholat maghrib Ismail tampil jadi imam, dan Ihsan tidak pernah tahu Ismail berwudu, dan dia tadi tahu dia kentut,
dan dia tidak berpisah, dan dia tidak tahu Ismail berwudu. Tapi karena imam, Ihsan ikut aja. Selesai salat baru tahu dia, astagfirullah, antum dari kentut tadi nggak wudu ya? Siapa kentut tadi? Memang bulu tangkis saya kentut? Nggak ada, itu nafas saya. Nah, cuma lewat bawah. Maka Ihsan wajib ngulangin sholat. Nah, itu maknanya kalau makmum mengenal hadasnya imam, maksudnya hadas calon imam, orang yang akan jadi imamnya nanti, ini itibar mayaul namanya. Nah, kemudian dia nggak bisa, kemudian dia tidak lihat itu imam berwudu, lalu dia ngikut dengan orang tersebut karena lupa, wajib ngulangin sholat karena dia ceroboh. Sudah tahu kenapa nggak diingat. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah.